Halo sahabatku, kembali lagi bersama kami. Ini belum selesai kasus Hasto ya, masih sangat ramai diperbincangkan di berbagai sosial media, mau itu YouTube, Instagram, TikTok, X, dan lain-lain. Ini ada muncul lagi kasus terbaru dari kader PDI Perjuangan yang memang terjerat oleh kasus korupsi dan modus korupsinya terbongkar oleh KPK. Yang lebih mirisnya lagi, beliau ini memiliki jabatan yang cukup dan sangat-sangat strategis. Dilansir dari merdeka.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang yang biasa disebut Mbak Ita dan suaminya. Jadi suami istri ini ditahan oleh KPK, rekan-rekanku sekalian, yang berstatus sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penahanan keduanya dilakukan setelah KPK mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Mbak Ita dan suami ditahan setelah keduanya rampung menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Oke, kita ulas dulu sedikit rekan-rekan sekalian. KPK tidak semena-mena dalam menahan dan menetapkan status tersangka. Dikatakan KPK melakukan pendalaman terlebih dahulu yang sangat matang, kemudian menetapkan seseorang atau individu ini sebagai tersangka. Waduh, bagaimana nih menurut Anda? Mungkin ada rekan-rekan sekalian dari Semarang, silahkan kolom komentar, share bagaimana update informasi di sana. Dan ini benar-benar sangat miris ya rekan-rekan. Bagaimana PDI Perjuangan kita kenal, partai yang besar, partai yang tentu saja menjunjung tinggi sistem demokrasi, namun saya melihat dengan sudut pandang yang luas tentunya seolah sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang mana nih yang gelap ini? Indonesia gelap atau para koruptor yang menemui era kegelapan karena diberantas dan dibabat habis oleh Pak Presiden Prabowo Subianto? Tentu saja jawabannya ada di kalian. Silahkan tuangkan di kolom komentar terlebih dahulu. Kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK, dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya, yang kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silahkan dia menghubungi lawyers, pengacara, untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul. Jadi KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri. Tapi para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan. Jadi disitulah keadilan itu akan terbit. Dan KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukum. Jadi kalau saya melihatnya dari segi tapi kalau saat masih proses pengadilan dan penyidikan itu ya, boleh kan? Ya. Jadi terhadap keputusan KPK melakukan kalau orang ditahan mungkin belum ada presidennya bisa pra peradilannya. Tapi kalau orang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa diajukan pra peradilan apabila kita berpendapat bahwa dua bukti permulaan yang cukup itu tidak dipenuhi. Jadi belum masuk ke materinya. Pertama, ini adalah penahanan politik, dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas
Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024 pada hari yang sama Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah inkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PD Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Lihat kan tuduhan-tuduhan ya, pesanan KPK edisinya Jokowi. Saya bilang gimana cara Jokowi memberikan ini kan, ketika dikatakan bahwa ini kan orangnya kritis ya, ya kritis, tapi makanya jangan melakukan perbuatan yang bisa disangkakan atau tetapkan sebagai tersangka korupsi dong, gitu ya. Jadi ya kritis ya, banyak kok orang kritis tapi nggak aman-aman aja. Loh, kita bisa lihat misalnya Ferry Amsari, Uceng, Mbak Bibip, ya kurang keras apa mereka? Ya kan? Sadis sampai bikin film di Tivot gitu ya. Ya kan? Tapi aman-aman aja, ya kan? Ex penyidik KPK, Bung Yudi Purnomo Harhab. Wah, ketemu lagi kita. Ketemu lagi ya. Salam anti korupsi, Pak. Salam anti korupsi. Karena yang kita lawan adalah korupsi, bukan orang. Iya. Perbuatannya. Kalau PDIP atau Hasto mempunyai slogan Satya Eva Jayanti, semuanya juga pasti punya prinsip yang seperti itu. Kira-kira begitu ya, Mas Yudi ya? Ya betul lah, karena kan penyidikan itu kan adalah mengungkap tabir kebenaran. Jadi kalau teknisnya, Bang, ada sebuah guci pecah, tidak tahu ini letaknya di mana. Ini bagian atas, tengah atau bawah. Penyidik yang merangkai itu, merekonstruksi suatu peristiwa tersebut sehingga menjadi guci yang utuh lagi. Dan itu dengan bukti-bukti yang ada. Ya, artinya dari sini kita tahu bahwa kan kebenaran itu adalah hal yang hakiki, dan kebenaran itu tentu pembuktiannya adalah di pihak ketiga. Ya, dalam hal ini misalnya kalau pas penyidikan kan persidangan. Jadi seperti itu, Bang. Jadi saya pikir penyidik KPK pun ya mereka tentu setidaknya mempunyai moto yang sama, bahwa mereka mencari kebenaran. Apalagi kan kasusnya korupsi, Bang. Ya kan? Yang istilahnya kita tahu adalah kejahatan luar biasa. Jadi KPK juga menganut azas dan prinsip itu ya, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Betul, pasti, Bang. Ya, betul. Nggak hanya PDIP dan nggak hanya Hasto ya. Biar fair ini situasinya. Betul. Karena Bang, saya pernah menangani suatu kasus ya. Ya itu kayak kasusnya rumit, sulit gitu ya. Tetapi kemudian ternyata ketemu jalannya. Misalnya ternyata ada saksi yang berani berbicara. Ternyata ketika kita menggeledah mobil, Bang, di situ ada petunjuk, ternyata ada catatan si A dapat segini, si B dapat segini. Jadi di saat kita penyidik pun sedang buntu gitu ya, pasti kita dapat ya, karena bagi kami kejahatan itu kan selalu meninggalkan jejak. Betul. Dan jejak yang tertinggal ini itu bukanlah ya karena hanya campur tangan manusia, tapi kami melihat ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi ini adalah istilahnya berkah lah dari Tuhan gitu ya kepada para penyidik, karena kita ingin mengungkap kebenaran, kalian pasti akan dapat. Makanya saya katakan banyak orang besar, Bang, ya jatuh karena kasus korupsi dari hal yang kecil. Betul, Bang. Itu fakta, ya kan? Mas Yudi, kita masuk ke pokok persoalan. Waduh, gimana nih, Bang? Hasto tetap tidak terima dengan keputusan pra peradilan pertama yang ternyata oleh majelis oleh hakim tunggal ya.
NO atau tidak diterima. Oh, yang kemarin kita di podcast sebelumnya kan sudah kita bilang kan masih ramalan Mas Yudi tepat. Gitu ya, kan? Anggaplah ramalan kan tepat dan itu NO artinya tidak diterima. Banyak juga publik yang menafsirkan itu ditolak ya betul. Silakan publik ya menafsirkannya. Tetapi dilalahnya KPK Hasto tim hukumnya mengajukan pra peradilan. Sempat ada kontroversi ya kan, tetapi memang nggak ada masalah mau sampai diajukan lagi pra-pes sampai 2, 3 dan seterusnya, nggak ada masalah. Tetapi sikap KPK juga tidak bergeming, tetap memanggil Hasto walaupun mereka 2 hari yang lalu melakukan press conference meminta KPK untuk menunda dulu pemeriksaan, artinya tidak memanggil Hasto karena selesaikan dulu sidang pra peradilan kedua selama 7 hari kerja kan gitu. Nah, kira-kira mekanisme ini menurut Mas Yudi KPK sudah di jalan yang tepat, tetap melakukan pemeriksaan, tetap memanggil Hasto, dan barangkali pertanyaan publik selanjutnya adalah hari ini Hasto ditahan atau tidak? Gimana Mas Yudi? Jadi saya ingat Bang dulu waktu di salah satu TV nasional waktu kecil ya, itu kan ada pertandingan tinju. Iya. Ya, pertandingan tinju itu kan ada perebutan gelar juara lah, kelas berat. Antara si A juara bertahan, kemudian dengan B penantangnya. A juara bertahan, kemudian ternyata dia tidak menang, tetapi seri. Ya, gelar juara ada di mana Bang? Di juara bertahan. Juara bertahan. Artinya kan enggak, statusnya bukan jadi akhirnya jadi milik federasinya kan? Bukan. Nah, enggak, tetap di juara bertahan. Karena dia nggak bisa mengalahkan. Iya, nggak bisa mengalahkan walaupun seri. Sama seperti status pra peradilan ini Bang. Jadi memang ada 3 ya putusan, diterima, ditolak, dan NO, obscurable, artinya kasusnya itu kabur gitu ya. Namun tetap aja kan berarti satu hal yang pasti yang tentu para pemirsa podcast ini harus paham, berarti penyidikan KPK sah sampai saat ini. Sah. Itu yang pertama. Artinya ketika sah, maka sebenarnya waktu proses peradilan yang pertama pun KPK bisa tetap melakukan kegiatan penyidikan. Tetapi Bang, ya saya melihat tentu KPK akan berbaik hati lah ya, memberikan kesempatan. Ya, udah silakanlah, kami tunggu apapun hasilnya. Toh ini hanyalah formil. Kamu menang pun, ya kami tetap bisa menaikkan lagi status ke penyidikan. Ya, tapi daripada kegaduhan yang terus terjadi, ya, kemudian juga kita lihat kan tuduhan-tuduhan ya, pesanan KPK edisinya Jokowi. Saya bilang gimana cara Jokowi memberikan ini kan, ketika dikatakan bahwa ini kan orangnya kritis ya, ya kritis, tapi makanya jangan melakukan perbuatan yang bisa disangkakan atau tetapkan sebagai tersangka korupsi dong, gitu ya. Jadi ya kritis ya, banyak kok orang kritis tapi nggak aman-aman aja. Loh, kita bisa lihat misalnya Ferry Amsari, Uceng, Babi Bib, ya kurang keras apa mereka? Ya kan? Sadis sampai bikin film di Tivot gitu ya. Ya kan, tapi aman-aman aja, ya kan? Kemudian kembali lagi Bang, bahwa karena KPK sudah memberikan kesempatan, ya, saya melihat tentu KPK ya harus menuntaskan kasus ini loh Bang. Jangan berat juga karena bola di tangan KPK. Permasalahan bahwa kemarin keputusannya itu adalah NO dengan fakta utama adalah karena hakim merasa ini ada 2 surat perintah penyidikan dalam satu pra peradilan, sehingga hakim dan tanda kutip bingung gitu kan, kalau misalnya yang satu menang satu enggak tuh gimana. Ya tentu sekali lagi saya berharap putusan hakim dihormati apapun itu. Ya kan, katanya kemarin putusan hakim mau dihormati, ya kan, tapi begitu selesai bilangnya ini peradilan sesat, ini adalah peradilan putusannya dangkal. Loh, kok malah nyerang-nyerang hakim? Ya, nah, sebelumnya mengatakan menghormati keputusan. Iya, menghormati gitu kan. Nah, kemudian ya ketika mereka melakukan pra peradilan nggak masalah Bang, karena memang kemarin ya kan, ya saya kan orang hukum juga kan, ya sama dengan pengacara itu. Untuk satu sisi bahwa mereka bisa mengajukan lagi dan itu bukan nebis and idem, setuju. Jadi ketika mereka mengajukan lagi dan kemudian nanti tanggal 3 Maret ya dengan hakim yang berbeda, betul, ya bukan Pak Joyanto lagi, ya nggak masalah menurut saya. Nggak nebis and idem. Ya kalau kemarin ditolak, dia kan bisa mengajukan lagi Bang. Tetapi jangan yang sama.
apa namanya pokok perkaranya. Nah, kembali ke KPK, karena mereka sudah memberikan kesempatan, maka tentu KPK akan menuntas kasus ini dan tentu akan memanggil kembali. Makanya kenapa Bang, ketika dipanggil di hari Senin, Hasto tidak datang, kemudian katanya ada surat dan menyampaikan bahwa sedang mengajukan pra peradilan, ya tentu bahwa KPK tidak akan mengabulkan ya. Karena ingat loh Bang, bahwa sebenarnya tersangka itu kan bisa untuk tidak hadir ya, mangkir dan sebagainya kalau alasannya patut dan wajar. Patut dan wajar. Alasan sedang mengajukan pra peradilan tidak patut dan tidak wajar. Di mananya tidak patut dan tidak wajar? Ya, karena dalam proses hukum kita, pra peradilan tidak memending penyidikan. Ya, pra peradilan kalau ada putusan membatalkan baru bisa, bahkan batal sama sekali, ya kan, nggak boleh nyita, nggak boleh meriksa, ya kan, penyidikannya dari nol lagi, argonya kalau kita bicara argo. Jadi KPK merasa itu tidak patut dan wajar, kemudian dipanggil lagi untuk panggilan kedua, Bang. Hari ini ya? Ya, hari ini panggilan kedua. Kemarin saya ketika mereka kompres, saya nggak datang nih. Kalau nggak datang, saya pikir kan sebenarnya pengacaranya Hasto juga udah paham lah konsekuensinya akan dikeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, kalau dikeluarkan surat perintah penangkapan nggak datang hari ini, ya maka KPK bisa menangkap yang bersangkutan di mana saja. Di mana saja? Di mana saja. Dan kalau ada yang menghalangi, ya siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun hubungannya, ya sekuat apapun dia, ya KPK bisa untuk melakukan obstruction of justice, ya perintangan penyidikan, karena penangkapan kan dilakukan pada saat proses penyidikan. Dan tentu bagi saya kok menambah gaduh lagi gitu ya. Tapi kan KPK tetap bergeming ya bahwa harus datang hari ini. Harus datang hari ini. Dan ketika datang hari ini, ya tentu ya ini bukan masalah bagus tidak datang, enggak lah, emang kewajiban dia untuk datang gitu kan. Jadi bukan bahasa kita menghormati Pak Hasto datang, enggak, bukan begitu ya kan. Oke, kita hormati dia datang, tapi kan sebenarnya itu kewajiban dia. Dan kalau ada kewajiban dia dipanggil sebagai tersangka nggak datang, apalagi panggilan kedua, ya ada kewenangan penyidik. Ya oke, dia datang hari ini. Kan kita belum tahu juga di Bang. Nah, apakah dia tetap kan di ruang pemeriksaan KPK itu kan apa segala bisa terjadi, bisa jadi dia nggak mau diperiksa dan sebagainya. Bisa juga itu. Bisa juga gitu kan. Tapi kan nanti penyidik ya akan mengeluarkan teknisnya ya, ini kan teknis ya, berita acara penolakan diperiksa, nanti menolak ditandatangani, adalah kayak begitu ya. Tentu teknis. Nah, tapi saya berharap ketika Pak Hasto datang hari ini, ya tentu penyidik KPK dengan kewenangannya ya kita harap melakukan penahanan. Ya bukan terkait dengan nanti akan gaduh atau tidak, enggak. Ini kan terkait dengan penegakan hukum, bukan terkait dengan ketika misalnya ini upaya pembukaman, enggak lah. Ya toh maksud saya yang lebih kritis dari Hasto juga banyak Bang. Gak Bang lihatlah podcast-podcast yang seperti ini kan, itu lebih sadis lagi kalau mengkritik pemerintah kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa sekarang bola tangan KPK. Kita berharap ya penyidik segera melakukan penahanan, apalagi kan ini berkaca bahwa ini kan dia datang di panggilan kedua. Artinya tentu harus dianalisis oleh penyidik ya. Ya sulit untuk mendatangkan Hasto dalam panggilan pertama, ya kan. Selalu banyak alasan. Selalu ada alasan, ya kan. Kemudian mengatakan kooperatif dan sebagainya kan, ternyata kan malah ada alasan untuk tidak kooperatif, kan begitu. Ya. Seperti membangun itu. Opini terus di masyarakat. Ya, membangun opini terus. Yang mendiskreditkan KPK. Betul, dan bukan hanya KPK tapi udah ke personal loh Bang. Oh ya? Iya, ke Kasatgasnya, Mas Rosa Purwobekti ya. Iya. Yang istilahnya Rosa mau dilaporkan ke Dewas kan begitu? Iya, kemarin dilaporkan ke Dewas. Sebelumnya kan digugat sama Tio kan di pengadilan Bogor. Ya saya pikir kok jadi personal. Ingat loh, memangnya penyidik ya itu mereka bekerja sendiri, enggak lah. Saya penyidik Mas, kalau saya masih di KPK, kalau saya nggak dapat surat perintah penyidikan Hasto, nggak bisa saya nyidik. Cawe-cawe nggak bisa, ya kan? Dasarnya perintah ya? Dasarnya perintah. Oke. Dan kita lihat Rosa pun kalau dia ada macam-macam pasti dicopot, diganti sama pimpinan. Ini enggak. 5 kan kompak. Iya sampai saat ini gitu ya. 5 pimpinan KPK komisioner kan, 1 ketua, 4 wakil ketua. Jadi kemarin bahkan di kompresnya saya dengar ada intimidasi gitu kan, kemudian ambisi, ngapain penyidik punya ambisi, apalagi kalau lihat levelnya kan ya Rosa istilahnya mohon maaf ya kan, bukan orang tinggi dan sebagainya, karirnya masih panjang gitu kan. Ngapain gebrak meja, iya
dia kan bekerja itu ya tegak lurus dengan aturan, ya kan, tegak lurus demi keadilan. Ya kalau misalnya kan ditantang CCTV, KPK punya kok ternyata. Kemarin saya baca direktur sudah siap CCTV. Ya, artinya kan ini kan menarik ya. Tapi saya pikir inilah memecah konsentrasi ya. Artinya kan dengan berharap dilaporkan ke Dewas, konsentrasi terpecah kan, nanti diperiksa oleh Dewas, digugat nanti harus datang ke persidangan. Tapi Mas, Bang, saya pikir udah biasa lah KPD seperti itu dulu. Atau zaman saya kan sampai dilaporin ke polisi malah ya. Jadi saya pikir ya walaupun ini ya seperti agak ya nggak bohong juga, pasti ini akan ya agak sedikit mengganggu lah. Harusnya kita udah fokus, tapi harus mengurusi pembuktian di pengadilan, harus kemudian dipanggil Dewas untuk ditanyakan ya. Tapi ya memang itulah resiko, dan saya pikir Rosa sudah bukan penyidik kemarin sore ya Bang, saya sudah kenal beliau kurang lebih 8-9 tahun ini, dan kemudian sudah banyak menangani kasus bareng bersama, jadi saya paham, bukan artinya saya subjektif ya, tapi kalau misalnya tuduhan-tuduhan mengintimidasi gitu kan, apalagi ada apa namanya miliaran uang gitu kan, Rosa aja saya lihat apa namanya LHKPN aja lebih banyakkan yang diduga ditawarkan gitu kan, 2 miliar gitu kan, dibandingkan dengan KPN-nya bangkrut ya gitu kan. Jadi ya kembali lagi bahwa ya saat ini tentu biasalah, pastikan seorang tersangka itu berusaha untuk ya lepas lah, baik pra peradilan ataupun kegiatan lainnya. Sudah, bagi saya sih ketika dilaporkan ke Dewas memang itu tempatnya gitu kan. Kemudian ketika ketika digugat di pengadilan sudah gitu kan, memang itu dibandingkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum ya, ya obstruction of justice. Jadi sekali lagi Bang, ya memang kasus ini memang unik dan ini menguras energi, tetapi ingat loh Bang, bahwa dengan KPK menangani kasus ini, KPK kepercayaan publiknya menurut survei dari Kompas itu kan, Litbang Kompas itu kan naik. Ya. Bayangin dulu sebelumnya malah anjlok, kalah dari kepolisian dan kejaksaan, ini naik dari 60 ke 70-an. Artinya memang KPK naik itu karena menangani kasus besar, big fish. Besar itu Bang bukan hanya jumlah. Jumlah mungkin dari kita lihat pra peradilan, KPK juga sudah men-spill ya berapa uang yang yang diduga berasal dari ASEM 400 juta ya. Emang tapi kan pelakunya adalah ya sekjen partai, ya partai besar, ya besar lagi kan, nomor 1 atau pemilu kemarin. Kemudian yang kedua Bang, yang sangat paling penting ya, bahwa suap ini terkait dengan demokrasi yang terjadi di negara kita. Ini kan mencederai Bang. Betul. Artinya dampak. Karena korupsi itu ada 3 kalau kita mau lihat Bang. Siapa pelakunya, bagaimana dampaknya, ya berapa jumlahnya. Ya artinya harus lihat dari salah satu atau salah 2 dari sini. Jadi ketika salah 2-nya terpenuhi, maka ini adalah big fish. Dan Bang, kita sudah punya pengalaman kalau menangani big fish ya, tentu fight back-nya juga akan keras. Jadi saya pikir Rosa, pimpinan KPK sudah paham lah. Jadi ini kan bukan artinya kita tentu makanya kenapa saya bilang tuntaskan, karena memang Bang, kita ini kan sebagai penyidik penegak hukum itu kan kita kayak spon Bang. Ya memang berapapun air yang masuk gitu ya, kita serap aja. Karena kan nggak etis juga kita melawan secara frontal ya, atau kemudian debat di publik gitu kan. Ya kita ya kita terima aja, tapi yang penting prosesnya berjalan. Itulah Bang yang sekarang saya lihat dilakukan oleh KPK. Makanya kenapa dia memanggil Hasto yang dilakukan KPK sekarang itu sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada di KPK juga, meski sedang mengajukan pra